Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Dos Reis Araujo, NPM 33220016. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan salah satu inovasi dalam dunia pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa secara maksimal. Kurikulum Merdeka Belajar ini didesain agar siswa dapat belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka, tanpa merasa terbebani oleh tuntutan akademi yang terlalu tinggi. Yang kedua, landasan utama perancang kurikulum merdeka adalah filosofi Merdeka Belajar yang juga melandasi kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Landasan histori pendidikan adalah sejarah pendidikan masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Landasan histori memberikan peranan yang penting karena dari sebuah landasan histori atau sejarah bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Yang berikut karakteristik utama dari kurikulum Merdeka Belajar yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah: yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil belajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk mempelajari dan mendalami bagian kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang diferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Yang berikut perencanaan tahap kedua melibatkan perencanaan pembelajaran yang mencakup tujuan, strategi, metode, dan materi pembelajaran. Pembelajaran tahap terakhir adalah implementasi pembelajaran. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Implementasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Implementasi kurikulum merdeka melibatkan 3 tahap utama sebagai berikut. Yang pertama, asesmen diagnostik. Tahap pertama adalah melakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan, perkembangan, dan pencapaian peserta didik dalam pembelajaran. Perencanaan tahap kedua melibatkan perencanaan pembelajaran yang mencakup tujuan, strategi, metode, dan materi pembelajaran. Pembelajaran tahap terakhir adalah implementasi pembelajaran. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Dengan mengikuti tahap ini, implementasi kurikulum Merdeka Belajar dapat memastikan pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Yang berikut sistem penilaian. Untuk menilai hasil belajar siswa dalam kurikulum merdeka terdapat beberapa langkah yang perlu diketahui. Yang pertama itu instrumen penilaian, yaitu yang terdapat dalam instrumen penilaian. Yang pertama, rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan grafik perkembangan. Yang kedua, instrumen penilaian berdasarkan teknik penilaian, yaitu asesmen sumatif dan data kualitatif atau asesmen formatif. Yang ketiga, nilai raport diperoleh dari nilai akhir, sumatif, lingkup materi, dan sumatif akhir semester. Yang berikut perobotan dalam perhitungan nilai raport ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nilai dibandingkan dengan tujuan capaian pembelajaran, diberi tanda bintang jika nilai belum memenuhi kelulusan atau ketuntasan tujuan pembelajaran.
Yang pertama itu penilaian formatif, bertujuan untuk mempertimbangkan deskripsi capaian kompetensi pada raport. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan atau dapat disimpulkan bahwa kurikulum Merdeka Belajar adalah inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Kurikulum memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih minat belajar mereka, mengurangkan beban akademi, dan mendorong aktivitas guru. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, membentuk karakter siswa yang mandiri, dan mengurangi kesenjangan dalam pendidikan. Inilah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.